Salam anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus membaharui gereja. Namun sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak habis-habisnya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk anak-anak ini Bapa di surga, mereka akan belajar ya Tuhan. Mari buka hati pikiran mereka semua untuk fokus kepada pembelajaran ini, sehingga melalui pembelajaran ini mereka mendapatkan pemahaman yang baru, sehingga firman mulai yang memerdekakan mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Topik pembelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus membaharui gereja. Gereja yang dimaksud adalah kita, orang-orang percaya yang berkuasa untuk memperbaharui, mengubah kita adalah hanya oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap orang-orang percaya harus benar-benar datang mengenal Tuhan dan berserah kepada Roh Tuhan yang memperbarui hidupnya sehingga mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu diperbaharui? Karena setelah jatuhnya kita manusia ke dalam dosa, banyak hal yang rusak di dalam hidup kita, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam karakter kita, sehingga kita tidak berfungsi sebagaimana hidup orang-orang percaya, hidup orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi di dalam pembelajaran ini, kita mempelajari bagaimana Roh Kudus memperbaharui orang-orang percaya, memperbaharui kehidupan gereja. Kita lihat pembaharuan itu sangat dahsyat terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya, di mana setelah Yesus naik ke sorga, sebelumnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berkumpul di Yerusalem, yaitu di kota Antiokhia, untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Sehingga mereka berkumpul di satu ruangan, sehingga pada saat genap waktunya, maka Roh Kudus turun kepada murid-muridnya, ditandai dengan lidah-lidah api yang datang menghinggapi setiap orang percaya yang ada di ruangan itu. Begitu luar biasanya semangat, gairah yang mereka miliki pada saat itu setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ada pribadi Tuhan masuk ke dalam diri mereka, ada kuasa Tuhan, kuasa sorga yang dahsyat memenuhi hidup mereka, sehingga menggerakkan mereka untuk hidup bersemangat, bersukacita, dan hidup seperti yang Tuhan mau untuk mengerjakan panggilannya masing-masing di dalam kehidupan orang-orang percaya. Gereja sebagai komunitas baru, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di dalam pasal 2 dibahas tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus begitu dahsyat luar biasa karena mereka menerima Roh Kudus dalam hidup mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan memberitakan Injil, sehingga banyak orang-orang datang mengenal Kristus. Perubahan yang dahsyat terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk. Sebenarnya para murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan seperti Petrus. Umumnya mereka berpendidikan rendah. Karena itu banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang sangat mengerikan.
Mengerikan bukan hanya dari cara penghukumannya yang luar biasa kejam, tetapi juga karena menurut pemahaman orang Yahudi bahwa orang yang dihukum salib berarti mereka tidak diterima oleh Tuhan maupun manusia di dunia ini. Jadi, kalau sorga dan dunia menolak mereka, kemana mereka harus pergi? Namun demikian, peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid-murid. Perubahan-perubahan yang sungguh mereka alami adalah perubahan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Contohnya, waktu Tuhan Yesus dihukum mati, murid-muridnya sangat ketakutan. Ya. Namun setelah peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid. Bahkan mereka berbahasa lidah. Dengan bahasa lidah, bahasa surgawi yang mereka gunakan, setiap bangsa-bangsa yang berbeda bahasa, berbeda suku, semua mengerti akan apa yang diucapkan oleh para murid-murid yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah karena ada kuasa Roh Kudus yang memperbaharui seluruh kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Dan dari situlah mereka bergerak untuk memberitakan Injil dan tersebar ke seluruh dunia, sehingga terbentuklah gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya menjadi satu persekutuan yang sama artinya. Sebagai arti gereja adalah kumpulan domba-domba yang dikumpulkan oleh gembala, termasuk juga kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sejak itu, maka terbentuklah komunitas Kristen, komunitas baru, yaitu pengikut-pengikut Kristus sejak Perjanjian Baru. Pembaharuan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa gereja mula-mula? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, kita akan menemukan beberapa hal di sana, yaitu yang pertama, dengan penuh keberanian, setiap murid keluar memberi kesaksian tentang Yesus yang telah mati, sudah bangkit. Awalnya, semua orang-orang sudah menyaksikan dan melihat bahwa Yesus itu adalah orang berdosa, sehingga mereka menuntut supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Dan setelah Yesus mati, mereka benar-benar percaya bahwa Yesus mati untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah, bahwa setiap orang percaya telah menerima kuasa dari Roh Kudus yang percaya bahwa Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi Yesus pada hari ketiga bangkit. Artinya bahwa Yesus sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi dunia, bahwa dia tidak mati untuk selama-lamanya, bahwa dia sudah hidup untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itulah, murid-murid yang sebelumnya ketakutan, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup mereka, maka mereka mengalahkan ketakutan itu dan memiliki gairah semangat yang berkobar-kobar di dalam diri mereka untuk memberitakan Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit, tanpa mereka takut. Tidak takut mereka diancam, tidak takut dibunuh oleh karena pemberitaan Injil itu. Siapakah itu? Yaitu murid-murid yang sudah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pembaharuan yang dialami oleh orang Kristen gereja mula-mula tidak takut
akan ancaman-ancaman. Sebelumnya, orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus Juru Selamat, pengikut Tuhan Yesus, mereka menghadapi ancaman-ancaman, bahkan sampai kepada kematian, disiksa, dibakar hidup-hidup. Murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan itu. Tetapi karena mereka sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka tidak lagi takut akan ancaman, karena fokus hidup mereka bukan lagi tubuh jasmani, tetapi fokus mereka adalah Kristus yang menjadi penyelamat. Ada pekerjaan yang mulia yang mereka kerjakan, yang akan mereka menikmati hasilnya, upahnya di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak lagi takut akan ancaman-ancaman. Nah, bagi kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang benar-benar sudah menerima Kristus dalam hidup kita, tidak lagi kita takut-takut memberitakan Injil kemana-mana, memberitakan siapa Tuhan kita, siapa Yesus itu yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kalau Roh Kudus sudah berkarya bekerja dalam hidup kita, maka kita akan terus menyaksikan itu tanpa ada keraguan dan ketakutan. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita punya keberanian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sekalipun orang banyak memusuhi orang Kristen, tetapi mereka tetap bertahan, bahkan di tengah-tengah ancaman, siksaan, dan penderitaan. Semua murid-murid Tuhan Yesus mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Contohnya Petrus disalibkan terbalik, Yohanes dimasukkan ke dalam kuali, digoreng hidup-hidup, tetapi oleh kemurahan Tuhan Yohanes tidak mengalami kesakitan dan dia bisa melewati dan dia hidup tidak mengalami apa-apa. Banyak lagi orang-orang Kristen yang diancam dibunuh, dimusuhi, dijauhi, dibenci, tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka tetap bertahan sekalipun mereka menderita, dianiaya, dicaci, dihindari, dimusuhi, karena Kristus yang mereka pegang di dalam hidup mereka. Yang keempat, tidak lagi hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama-sama. Setelah murid-murid Tuhan Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus, sangat banyak ribuan orang-orang percaya mendengarkan Injil yang mereka beritakan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ada beberapa ribu langsung bertobat dan dibaptis. Kemudian mereka menyerahkan diri mereka kepada Kristus dan mereka mengalami pembaharuan dan menikmati membangun persekutuan orang-orang percaya. Tiap-tiap hari mereka bersekutu, membaca firman, berdoa bersama, bahkan membagi-bagikan harta mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi digunakan bersama-sama. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, karena mereka mengerti upah yang mereka dapatkan ketika mereka mengerjakan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah poin-poin yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, pembaharuan yang dialami oleh orang-orang Kristen, gereja mula-mula. Dan ini kita bisa pelajari, kita bisa tiru, kita teladani di dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup kita untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Siapakah agen pembaharuan gereja? Siapakah agen pembaharuan orang-orang percaya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah pribadi Tuhan yang ketiga dari Tritunggal yang berperan menjadi agen pembaharuan gereja. Pembaharuan diri kita setiap orang-orang percaya dari sejak pencurahan Roh Kudus sampai sekarang dan selama-lamanya. Sehingga kita bisa melihat yaitu bahwa gereja perdana adalah komunitas, kumpulan, persekutuan yang diperbaharui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu
hukum Taurat. Karena setiap orang percaya tidak perlu lagi dibebani hukum Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen yang merdeka di bawah kasih karunia. Itu bisa kita lihat, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10 sampai 11. Karena di dalam perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu hidup menurut hukum Taurat, dibebani oleh belenggu hukum Taurat. Ya, dengan banyaknya peraturan, lakukan ini, lakukan itu sebagai pegangan kehidupan orang-orang percaya di dalam perjanjian lama. Karena Yesus Kristus belum turun ke dunia, bangkit untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi Tuhan penuh kasih, Dia mengerti bahwa setiap orang-orang percaya umatnya tidak sanggup melakukan perbuatan baik memenuhi hukum Taurat selama hidup. Tidak ada satupun yang sanggup untuk memenuhi itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Sehingga karena Tuhan mengasihi manusia, maka Dia karuniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati menanggung segala dosa manusia, mati untuk menggenapi hukum Taurat. Bahwa setiap orang-orang percaya dibenarkan bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tetapi setiap orang percaya dibenarkan menjadi orang benar oleh karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan, oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah orang-orang percaya yang sudah hidup merdeka di bawah kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan berarti karena kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi kesempatan untuk hidup semau-maunya dengan melakukan dosa. Tidak. Setiap orang yang sudah diperbaharui Roh Kudus, maka hidupnya akan jijik terhadap dosa, sehingga dia mau hidup terus bersekutu dengan Roh Kudus di dalam hidupnya. Itulah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Yang kedua, pembaharuan dalam hidup orang percaya sebagai gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan benar apabila hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak ibu, ketika kalian serahkan hidup kalian kepada Tuhan sebagai gereja-gereja Tuhan, kalian akan benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kalian benar-benar menerima Kristus di dalam hidup kalian yang sudah mati dan bangkit, yaitu Tuhan sendiri, Rohnya Tuhan itulah yang akan berdiam di dalam diri kita, di dalam diri kalian, dan yang menuntun jalan hidup kalian untuk selama-lamanya. Ibu tidak tahu bagaimana karakter kalian yang sesungguhnya, karena belum pernah ketemu selama pembelajaran daring ini. Tetapi Roh Kudus mengerti karakter kalian setiap pribadi masing-masing. Jikalau kalian mau mengalami pembaharuan Roh Kudus dalam hidup kalian, saat ini waktunya. Mari anak-anak ibu semua, sadarilah dan bertobatlah. Tinggalkan setiap dosa-dosa kalian, tinggalkan setiap kejahatan dan pemberontakan kalian, hidup dengan semau-maunya, hidup sia-sia, dan datang kepada Kristus yang telah membuka tangannya lebar-lebar, menerima dan menantikan kalian untuk datang kepada Dia. Dia sedang mengetuk pintu hatimu, anak-anak ibu. Maka bukalah hatimu, terima Dia dalam hidupmu, dan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang menjadi agen memperbaharui pikiranmu, memperbaharui hatimu, memperbaharui hidupmu melalui Yesus Kristus yang sudah mati menanggung semua dosamu, mati menyelesaikan segala kejahatan kutuk-kutuk, dan oleh kasih karunia Tuhan Yesus kamu diselamatkan. Maka Roh Kuduslah yang terus membimbing kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita bersekutu dengan Dia sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Salah satu contoh pembaharuan yang terjadi adalah yaitu ketika kita hidup bermalas-malasan,
menghabiskan waktu kita hanya untuk main games atau membuka-buka handphone kita terus, tetapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan, maka hidup kita sudah berbeda, bahwa kita punya tujuan dan punya komitmen untuk hidup sejalan dengan Roh Kudus. Maka bukalah hatimu dan maulah dibimbing, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Sampai sekian dulu pembelajaran kita anak-anak. Namun yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa Roh Kuduslah yang menjadi agen pembaharuan di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan. Sama seperti pekerjaan Roh Kudus di dalam membaharui, mengubah kehidupan murid-muridnya pada gereja mula-mula. Mereka mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidup mereka. Dan yang kedua, supaya benar-benar kita mengalami pembaharuan di dalam hidup kita harus membuka hati dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang memperbaharui, menuntun kita menjadi pribadi yang dikehendaki. Baik, sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini tentang Roh Kudus yang membaharui gereja. Biarlah juga Tuhan Roh Kudus senantiasa membaharui roh dan pikiran setiap anak-anak kami yang kami ajari hari ini. Roh Kudus yang membersihkan, mentahirkan, membenarkan mereka Tuhan, menyesalkan mereka untuk mereka sungguh boleh bertobat dan menerima Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan mereka membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sesuai dengan kehendakmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.